Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kita bersyukur atas berkat, atas kasih dan anugerah yang boleh Tuhan limpahkan kepada saya dan saudara. Mari kita mau bawa pujian kita dalam ibadah Innovative Generation dengan bersama-sama menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan hadir di bait
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Kita bersyukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan yang memberi pengharapan sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ku buka mata
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, kembali kami bersyukur pada Bapa untuk penyertaan-Mu pada kami, hingga di saat ini kami bisa melaksanakan ibadah secara virtual ini ya Bapa. Kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa benar-benar hadir melalui tayangan YouTube ini, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu, kemudian belajar dari firman-Mu. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua, agar kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan ajaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 4, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 saya bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau seorang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat tetap bertahan. 3 tali lembar tak mudah diputuskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Minggu 22 Mei yang lalu, tahun 2022 itu merupakan sebuah hari yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar sepak bola. Secara khusus para penggemar sepak bola Liga Inggris dan Liga Italia. Dan lebih spesifik lagi bagi para pendukung klub AC Milan dan Inter Milan di Liga Italia, juga para pendukung klub Liverpool dan Manchester City di Liga Inggris. Mengapa ditunggu-tunggu? Karena di tanggal 22 Mei malam itu adalah waktu bagi para tim untuk bertanding, dan pertandingan itu akan menentukan siapa yang menjadi juara, tentunya melalui hasil pertandingan mereka. Nah, mengapa pertandingan ini ditunggu-tunggu oleh para penggemar, dan mengapa sebuah tim menjuarai liga itu menjadi hal yang sangat penting bagi para penggemar sepak bola? Dulu itu saya menyukai sepak bola dari saya SD. Nah, saya membahas sepak bola di saat ini karena di samping karena saya memang penggemar sepak bola dari kecil, juga saya melihat sepak bola sebagai sebuah fenomena yang luar biasa. Fenomena yang sangat masif dan sangat banyak dampaknya terhadap orang-orang. Dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif, orang-orang bisa memiliki sebuah komunitas penggemar, komunitas fans club sebuah tim. Tapi ada juga dampak negatifnya, saking dia menggemarinya, saking dia mendukung timnya, ketika timnya kalah, ada yang sampai frustasi, walaupun frustasi ringan. Dan ada juga yang karena persaingan antar tim, mungkin satu kota ada 2 tim persaingan, itu bisa sampai menuju kekerasan. Memang ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi dari semuanya ini saya melihat sepak bola itu sebagai sebuah fenomena yang luar biasa. Seberapa masif bisa kita lihat itu kalau kita setiap 4 tahun sekali itu ada Piala Dunia, dan di setiap 4 tahun sekali juga ada Piala Eropa. Mungkin Piala Dunia itu terakhir 2018, lalu biasanya 2 tahun kemudian itu Piala Eropa, dan kemudian begitu seterusnya 2 tahun kemudian Piala Dunia. Nah, ketika ajang-ajang ini digelar, kita bisa lihat di kehidupan kita, entah itu di media sosial, di TV, di tongkrongan, itu hampir semua orang menayangkan iklan, membicarakan, dan juga mereview pertandingan-pertandingan sepak bola di ajang sebelumnya. Jadi misalnya di Piala Dunia 2018, itu iklan-iklan di TV pasti menayangkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia di 4 tahun sebelumnya, di 2014. Demikian juga di Piala Eropa. Dan juga teman-teman di tongkrongan, bagi para penggemar sepak bola, dan mungkin tidak hanya penggemar sepak bola, hampir semua orang itu pasti membicarakan
Kalau mungkin yang penggemar sepak bola ngomonginnya ya ngomongin taktik, ngomongin skill, ngomongin pelatih, ngomongin pemain. Terus kalau yang pernah saya temui, kalau cewek-cewek biasanya, Cristiano Ronaldo dulu ganteng, terus Mbappe dulu lucu ya. Nah, jadi ada aspek masing-masing yang digemari dari sepak bola ini. Nah, untuk melihat seberapa masifnya lagi fenomena sepak bola ini, saya mencoba melihat salah satu situs jurnalistik. Situs jurnalistik ini bernama Daily Mail. Dia menyebutkan bahwa di ajang Euro 2020 yang lalu, diselenggarakannya tahun 2021 karena ditunda karena Covid. Nah, ajang itu memiliki jumlah penonton secara total keseluruhan dari hari pertama sampai hari final itu ada 5,23 miliar orang. Sedangkan jumlah penduduk bumi itu ada sekitar 7,8 miliar orang. Maka artinya dari angka ini kurang lebih 70% penduduk dunia menyaksikan ajang sepak bola ini. Mungkin juga karena pandemi jadi semua orang di rumah aja, ada tontonan, ada sebuah ajang Piala Eropa. Nah, walaupun demikian ini tetap angka yang besar menurut saya. Ini 70% penduduk dunia menyaksikan ajang sepak bola, dan arguably sepak bola itu memang adalah sebuah olahraga yang penontonnya paling banyak di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ibadah yang diangkat pada kali ini ingin mengajak kita membicarakan, merenungkan, merefleksikan mengenai semangat kolaborasi, semangat kerjasama. Bacaan kita tadi juga yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 menyampaikan betapa pentingnya ketika kita hidup bersama orang lain, kita bekerja sama dengan orang lain. Ketika seseorang bekerja sendiri dan dia jatuh, maka tidak ada yang bisa membantunya. Ketika seseorang tidur sendirian, maka dingin yang ada di tempatnya tidur akan lebih menusuk ketimbang ketika ada teman yang bersama dia untuk tidur bersama, sehingga dinginnya itu lebih tidak terasa. Jadi saling berbagi kehangatan. Juga ketika seseorang berhadapan dengan musuh, akan lebih sulit baginya kalau dia menghadapinya sendirian. Dari pengkhotbah tadi disampaikan tiga tali itu lebih sulit diputuskan daripada satu. Nah, mengapa di awal tadi saya membahas sepak bola? Selain tadi saya sudah sampaikan bahwa sepak bola ini adalah fenomena yang luar biasa, sepak bola juga merupakan salah satu contoh yang sangat konkret, yang sangat nyata untuk kita melihat dan menyaksikan, merasakan bagaimana cara kerja sebuah kolaborasi. Dalam sebuah tim sepak bola itu ada pelatih, ada pemain, pelatih juga memiliki staff-staffnya yang masing-masing memiliki peran, ada yang khusus atensinya untuk mengatur pertahanan, ada yang mengatur pemain tengah, ada yang mengatur pemain penyerang, ada yang staf kesehatan dan lain-lainnya. Begitu juga dengan pemain. Pemain juga masing-masing memiliki peran. Ada yang tugasnya bertahan, ada yang tugasnya menyerang, ada yang tugasnya mengatur bola. Maka sangat banyak orang yang terlibat di dalamnya. Namun kolaborasi itu tidak sampai di situ saja. Tidak berhenti hanya ketika kita sudah bisa berkumpul dengan orang lain, tidak hanya berhenti ketika ada banyak orang yang terlibat. Untuk melakukan semangat kolaborasi, untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, kita harus bisa bersinergi, kita harus bisa merendahkan hati, kita harus bisa menerima apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain utarakan. Jika dalam sebuah tim sepak bola ada pemain yang bertugas untuk bertahan, ada pemain yang bertugas untuk menyerang, dan ada yang juga bertugas kapan dia harus menyerang dan kapan harus bertahan. Pelatihnya juga demikian, dia bertugas untuk mengatur formasi, mengatur strategi, mengatur siapa yang bermain, dan taktik apa yang akan digunakan untuk menghadapi musuh di laga berikutnya. Nah, semua elemen yang ada di dalam tim itu tadi tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada sinergi, jika tidak ada kerendahan hati, jika tidak ada kerjasama untuk memahami strategi apa yang ingin kita lakukan.
sehebat apapun pemainnya, pasti tidak akan bisa menghasilkan sebuah permainan yang indah, menghasilkan sebuah taktik yang bagus, menghasilkan sebuah kolaborasi yang baik di dalam tim jika dia tidak mau bersinergi, jika dia tidak bisa rendah hati, dan jika dia tidak bisa bekerja sama dengan elemen-elemen lainnya, dengan pemain-pemain lainnya, dengan pelatih dan juga staf-stafnya. Sebagai contoh dalam dunia sepak bola juga, seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal bernama Cristiano Ronaldo. Saya yakin semua orang kenal dengan nama ini, walaupun tidak semua mengikuti jejak karirnya, tapi pasti kita kenal namanya. Kalau kita lihat statistik karirnya, dia adalah salah satu pemain sepak bola terbaik yang pernah ada. Bertabur gelar, dia juga pemain sepak bola yang mencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Dan kemampuannya tentu jauh di atas rata-rata. Kalau kita cari di YouTube, Ronaldo tembakan-tembakannya sangat luar biasa. Dia lompat bisa lebih tinggi bahkan dari tinggi badan seseorang. Nah, di pertengahan tahun yang lalu, dia memutuskan untuk kembali bermain sepak bola bersama klub masa mudanya, yaitu Manchester United. Sejagat dunia sepak bola bergetar karena dianggap, wah dia pulang kampung gitu ya, pulang kampung, dan dianggap akan membawa Manchester United ini bisa berjaya kembali. Namun apakah benar terjadi? Apakah dia bisa membawa Manchester United berjaya kembali? Ternyata tidak. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada fans yang tersinggung. Ini ilustrasi saja. Hal ini merupakan ilustrasi bahwa pemain yang adalah pemain terhebat pun, ya arguably pemain terhebat, setidaknya dia pemain dengan gol terbanyak sepanjang sejarah. Itu adalah suatu statistik yang hebat. Nah, pemain sekelas Cristiano Ronaldo pun tidak bisa memberikan hasil yang baik bagi timnya karena ketidakmampuannya untuk bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi. Yang memang tidak hanya dari diri Ronaldo saja, tapi juga satu timnya. Bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi itu artinya kita sadar penuh bahwa kita hidup bersama orang lain. Kita sadar penuh bahwa kita di dalam satu tim itu ada orang lain. Di dalam satu komunitas itu ada orang lain. Kita sadar penuh bahwa kita membutuhkan orang lain. Dan sebagai sebuah komunitas, kita sadar penuh bahwa setiap kita itu memiliki peran, kemampuan, bakatnya masing-masing. Jika kita analogikan komunitas kita sebagai sebuah tim sepak bola, komunitas apapun. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita akan bermain bersama dengan orang lain. Kita harus sadar bahwa komunitas ini tidak hanya kita dan tidak milik kita sendiri. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita membutuhkan rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk saling mengumpan bola hingga kemudian kita bisa mencetak gol. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan mampu melakukan semuanya sendirian, sehebat apapun kita. Dan kemudian kita harus sadar, apakah kita mampu menjadi pemain belakang, kita mampu menjadi pemain tengah, atau kita mampu menjadi pemain depan. Kita harus sadar dengan potensi diri kita, apa yang kita bisa, apa yang menonjol dari diri kita, untuk kemudian kita bisa melengkapi kekurangan orang lain, untuk kemudian kita bisa saling melengkapi, untuk kemudian kita bisa saling bertukar pikiran. Apakah hal-hal tersebut mudah dilakukan? Tentu tidak. Karena setiap manusia itu punya ego, punya ideanya masing-masing, punya prinsipnya masing-masing, dan itu bukanlah hal yang buruk atau salah. Justru itu adalah sebuah perayaan keberagaman di dalam dunia ini. Layaknya pemain sepak bola, hal-hal tersebut pun perlu dilatih terus-menerus. Ketika pemain sepak bola mereka latihan lari, mereka latihan menendang setiap hari. Maka kita sebagai sebuah komunitas, kita harus melatih rasa-rasa yang kita punya. Kita harus bisa melatih untuk menghargai, untuk bersinergi dengan orang lain. Kita harus tahu kapan kita harus ikhlas, kita harus rendah hati, dan kita harus bisa mengesampingkan ego, idea, atau prinsip kita, hingga kita bisa menjalankan kehidupan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah gereja lebih spesifik, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jika Yesus adalah pelatih dalam kehidupan kita, maka kita harus terus berlatih apa yang telah diajarkan, apa yang telah diteladankan oleh Yesus, hingga kita bisa menjadi bagian dari timnya untuk turun ke lapangan hijau dan bermain sesuai dengan ajaran Yesus. Amin.
Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar hari ini bisa kami pahami dan bisa kami jadikan salah satu pedoman bagi kami untuk menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kiranya kami bisa kembali beribadah di kesempatan-kesempatan berikutnya, yang tentunya kami mohon penyertaan-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, syafaat kita, dan kita berdoa juga untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa, kami mau bersyukur untuk pelaksanaan mudik lebaran yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga di dalam pelaksanaan mudik lebaran boleh berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada rintangan Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kiranya masyarakat yang mudik boleh kembali ke tempat asal dan kembali lagi untuk perjalanan balik dengan selamat. Begitu juga Tuhan, jagai kesehatan, jagai juga untuk pengendalian virus corona ini Tuhan. Kiranya tidak menjadi booming kembali, tidak menjadi meledak kembali, tapi kiranya semuanya boleh terkendali dengan baik. Dan Tuhan berkati sehingga selesai mudik lebaran ini, masyarakat kami, masyarakat Indonesia boleh kembali normal seperti sedia kala. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja kami, pelayanan di tempat-tempat yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga terus mendoakan semua pergumulan kami Tuhan, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan studi kami Tuhan, maupun pasangan hidup yang dinantikan Tuhan. Kiranya pergumulan kami ini juga Tuhan jawab dengan pertolongan yang daripada-Mu. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam mereka menyelesaikan studinya, di dalam mereka menyelesaikan tugas-tugas di sekolahnya. Karena mereka saat ini sudah mulai dengan sekolah tatap muka secara langsung. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menjagai kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua juga untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati di dalam kami mempersembahkan, kiranya bukan hanya harta kami, uang kami, tetapi kiranya seluruh hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bersama-sama menyatakan dalam hati sebagaimana tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Betapa kita tidak bersyukur, bertanam
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berlatih apa yang telah diajarkan oleh Yesus untuk kita bisa menjadi satu tim di dalam Yesus Kristus dan kita bisa hidup bersama di dunia ini sebagai sebuah komunitas yang sesuai dengan kehendaknya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Amin. Selamat memasuki pekan yang baru dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.